my student, welcome to my class. Are you excited with my class? I hope you enjoy and excited with my class. I think this is the first time we meet, even if through or online learning. And I know you don't know my name, so let me introduce myself to you. My name is Marcella Febrianti, and you can call me Miss Marcella. We are going to have fun class for 1 year, and then before we start the lesson, I will warm up your brain and I want to know, do you know what is text? I think you have learned when you are junior high school. Okay? This text like this. Last week, the first day I was too late school and I had never come too late to school before. And then I got the punished for being late. What does the text from what I tell? Yeah, that is recount text. Recount text is a text which tell about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang, kemudian pergi ke museum. Contoh yang tidak menyenangkan adalah ketika waktu kamu kecil, kamu jatuh dari sepeda. Nah, itulah kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya, misal kegiatan liburan ataupun tentang pengalaman dalam menonton film. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount adalah menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas ataupun kejadian-kejadian peristiwa tertentu. Kemudian, biographical recount. Biographical recount adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya, biografi dari Ki Hajat Dewantara, kemudian Ibnu Sina, dan lainnya. Yang terakhir adalah imaginative recount. Imaginative recount text adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya, ketika kamu menceritakan mimpimu, nah itu adalah imaginative recount. Nah, kemudian berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Dari teks tersebut seperti what is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social function? And what is the writer intention? Itu adalah contoh soal-soal tentang recount text. Jadi ketika kalian menemukan soal tersebut, sudah pasti bahwa soal tersebut adalah recount text. Tujuan dari recount text adalah to share unique or initial experience, and then to retell something unforgettable, and then to give information about an incident, and then to make the reader learn something. Selanjutnya adalah generic structure. Generic structure recount text ada 3, yaitu pertama orientation, kedua event, ketiga reorientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian event adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Ketiga reorientation yang biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Kemudian berikut adalah contoh gambar dan kalimat tentang orientation. Contohnya seperti ini. Last month, Sarif and his friend spent their holiday in Jeju Island. Last month menunjukkan kapan mereka berliburan. Kemudian Sarif and his friend menunjukkan bahwa siapa yang berliburan. Kemudian Jeju Island menunjukkan tentang di mana mereka libur.
Yang kedua adalah contoh dari event. Event adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita, jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Sarif dan Hiswan. Misal, Sarif and Hiswan has lunch together, kemudian then Sarif went to fishing, and then after that Sarif made carve. Dari urutan kegiatan tersebut bisa disebut dengan event. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi, kalau sudah ada orientation di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan kemudian kegiatannya, apa aja, dan terakhir akan ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu melakukan kegiatan seperti tersebut. Nah, biasanya reorientation berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia. Contohnya, they are very happy. Seperti gambar yang sudah terlihat. Reorientation ini juga biasanya bersifat opsional. Kadang ada, kadang juga tidak ada. Kadang tidak ada. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang language feature of recontext. Yang pertama tentang tata bahasanya seperti past time. Contoh kalimatnya adalah I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. We are very happy. Dari kalimat tersebut sudah menjadi contoh bahwa teks tersebut adalah termasuk teks recon. Contohnya, I went to Bali last week. When merupakan dari kata lampau dari go. Kata lampau go yaitu when. Kemudian spend kata lampau dari spend. Seperti itu. Kemudian adverb of time. Biasanya dari teks tersebut akan menunjukkan dari kata keterangan waktunya. Contohnya, last week, 2 years ago, 5 months ago. Kemudian action verb. Action verb seperti aktivitas yang akan kamu lakukan seperti play, work, work. Biasanya kata kerja dari konteks adalah menggunakan kata kerja masa lampau atau kata kerja verb 2. Yang kemudian adalah conjunction. Conjunction adalah kata penghubung. Biasanya ketika kalian melakukan sebuah kegiatan akan dilanjutkan dan setelah itu akan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Kata conjunction dari konteks adalah after that, then, and kemudian next. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian semuanya. Tugasnya adalah kalian harus mencari language of feature from the context yang berjudul A Beautiful Day at Jogja. Nah, kalian bisa mencari dari past tense, kemudian kata keterangan atau kata keterangan waktu atau kata kerjanya. Tugas tersebut bisa kalian kumpulkan di minggu depan dan minggu depan akan diadakan secara offline. Okay, student, I think enough for this lesson. And see you next week in the offline class. Hope you are doing your assignment and don't forget, right?